Selamat siang kepada para mahasiswa. Hari ini Sabtu tanggal 11 Juli 2020. Kita akan membahas mengenai masalah bagaimana merancang dan mengelola jasa, serta yang kedua adalah mengelola komunikasi massa. Di satu sisi ya, kita ingin membicarakan mengenai jasa yang sebelumnya Anda telah mempelajari mengenai produk. Nah, sekarang adalah mengenai jasa. Kalau kita melihat produk dan jasa itu, kita akan bisa melihat lebih banyak mana antara produk dengan jasa. Ya, dari sebagian orang mengatakan jasa lebih banyak, dari sebagian orang mengatakan produk lebih banyak. Ya, nah kita akan bicarakan aja satu produk. Produknya adalah hotel. Jasanya apa saja kira-kira? Ya, produknya hotel, tetapi di dalamnya itu ada produk-produk jasa yang lebih banyak, ya. Katakanlah umpamanya jasa laundry. Di dalam hotel ada jasa laundry, ada jasa rumah makannya atau restorannya, ada jasa yang lain-lain, katakanlah travel, ya, yang memasarkan bagaimana suatu hotel laku, ya. Jadi kalau kita bisa melihat bahwa produk jasa itu lebih banyak dari produknya sendiri, ya. Dan sekarang kita akan mempelajari khususnya mengenai mengelola jasa. Kita bagi menjadi 4, ya. Satu, sifat jasa. Kedua adalah strategi pemasaran jasa. Ketiga adalah mengelola, ya, jasa. Dan yang keempat adalah mengelola merek jasa. Ya. Apa sih menurut definisi jasa itu? Ya, kata Kotler dan Kettler itu, jasa adalah semua tindakan atau kinerja yang dapat ditawarkan satu pihak kepada pihak lain. Jadi adalah bagaimana menawarkan kinerja, ya, ada kepada pihak lain, ya, itu adalah jasa. Ya. Jasa tadi kita sudah membahas bahwa produk jasa daripada produk barang, ya, lebih banyak, ya, produk jasa lebih banyak, ya. Di situ produk jasa itu ada di mana? Di pemerintahan juga ada, di pengadilan ada, ya, di penyedia lapangan kerja atau rumah sakit, lembaga pinjaman dan lain-lain, ya, atau di sektor nirlaba, ya, bisa gereja, bisa perguruan tinggi, bisa masjid, bisa yayasan, atau bisa perguruan tinggi, ya. Apa sih kategori, ya, bauran jasa itu? Kita akan membagi, ya, menjadi 5 bagian, bahwa kategori jasa bauran atau kategori bauran jasa itu ada 5, yaitu barang berwujud murni, ya, 1, barang berwujud murni. Kedua, barang berwujud yang disertai dengan jasa. Jadi barang dengan jasa, ya. Yang ketiga adalah hibrid atau hibrida. Keempat adalah jasa utama disertai dengan jasa kecil. Dan ketiga adalah jasa murni, ya. Jadi kategori bauran jasa itu ada 5, ya.
yang tadi sudah disebutkan ya. Barang yang berwujud ya, penawaran diri dari barang yang berwujud seperti sabun itu barang yang berwujud ya, pasta gigi, garam dan lain-lain ya. Barang berwujud disertai dengan jasa penawaran ya, yang terdiri dari katakanlah barang berwujud disertai dengan jasa atau lebih ya. Misalnya jasa sering menjadi elemen penting dalam industri mobil ya. Contoh ya, Anda beli mobil disertai dengan jasa servis, spare part dan lain-lain ya. Penawaran terdiri dari bagian barang dan jasa sama proporsinya, misalnya restoran ya, ini yang tadi hibrida tadi adalah restoran ya, baik makan atau penyajiannya ya. Jasa utama disertai dengan barang dan jasa kecil. Apa itu? Ya, penawaran terdiri dari jasa utama ya, serta tambahan jasa atau barang pendukung ya. Misalnya makanan, minuman yang Anda beli pada waktu Anda sebagai penumpang pesawat terbang ya, itu. Terus jasa murni. Apa jasa murni itu? Jasa murni ya seperti pengasuh bayi, tukang pijat dan lain-lain, itu adalah murni ya. Bagaimana karakteristik jasanya sendiri? Karakteristik ya, sifat dari jasa itu gimana? Jasa itu tidak berwujud ya, intangible. Kedua, tidak terpisahkan, jadi tidak bisa hanya beli tok ya tanpa ada yang lainnya. Bervariasi, jasa dapat musnah ya, tuh. Jasa tak berwujud, katakanlah tidak seperti produk fisik ya, tidak seperti produk fisik ya. Tidak seperti produk fisik, bahwa kalau produk fisik itu dapat dilihat, dapat diraba, dapat didengar, dapat dibaui ya, sebelum jasa dibeli ya. Ya, jadi itu adalah tak berwujud dan tak terpisahkan. Apa? Pada umumnya diproduksi dan dikonsumsi sekaligus. Misalnya tukang cukur ya, tidak bisa ya memotong tanpa kehadiran orang yang dicukur ya, itu. Bervariasi. Apa? Kualitas jasa itu tergantung siapa yang menyediakan, kapan dan di mana ya. Kepada siapa jasa itu bervariasi. Loh, kenapa bervariasi? Ya, kita ambil contoh saja ya. Beberapa dokter mempunyai cara menangani katakanlah pasien dengan bagus, sedangkan yang lain ya tidak empati ya. Padahal jasa dokter mungkin biayanya sama, mungkin tidak ya. Jasa juga dapat musnah. Jasa dapat musnah. Jasa dapat disimpan, tidak dapat disimpan ya. Jasa tidak dapat disimpan ya, menjadi masalah ketika permintaan fluktuasi. Jadi permintaannya itu fluktuatif ya. Terus kalau kita melihat strateginya atau perhubungan pelanggan ya, bagaimana bahwa jasa itu tidak terpisahkan, jasa tidak berwujud dan lain-lain ya.
kita bisa melihat ya hubungan antara pelanggan dengan karyawan dengan perusahaan ya. Kita akan melihat dulu bahwa antara perusahaan ya, kita bisa melihat bahwa antara perusahaan dengan karyawan itu adalah hubungan internal ya. Kita prediksi dulu sebelum kita membahas jasa lebih jauh ya. Jadi hubungan antara perusahaan dan karyawan itu adalah hubungan internal, sedangkan perusahaan dengan pelanggan ya, antara perusahaan dengan pelanggan itu adalah pemasaran eksternal ya. Kalau tadi adalah hubungan internal atau pemasaran internal, nah kalau dengan pelanggan perusahaan adalah pemasaran eksternal. Jadi Anda bisa melihat ya adalah pelanggan internal dan pelanggan eksternal ya. Anda masih ingat bahwa pelanggan internal itu adalah di dalam suatu perusahaannya sendiri ya, atau siapa yang melayani siapa dan lain-lain, itu adalah pelanggannya ya. Sedangkan pelanggan eksternal itu adalah antara perusahaan dengan pelanggan ya. Hubungan antara karyawan dengan pelanggan bagaimana? Ini namanya adalah hubungan interaktif ya. Hubungan interaktif ya antara pemasar dan karyawan. Biasanya yang terjadi pada umumnya adalah hubungan karyawan dengan pelanggan ya, karena sudah dia udah kenal dengan perusahaannya, tidak akan mungkin yang ditemuin perusahaannya ya, yang ditemuin adalah karyawannya atau pegawainya ya. Jadi internal eksternal tadi sudah kita jawab ya, yaitu gambaran. Kalau interaktif tadi adalah gambaran keahlian yang ditawarkan ya. Jadi interaktif itu tadi hubungan antara karyawan dengan pelanggan, itulah ada interaktif. Nah, yaitu menggambarkan keahlian dalam melayani pelanggan ya, ya. Sedangkan internal ya dulu menggambarkan pelatihan dan pemotivasian karyawannya untuk melayani pelanggan, yaitu adalah bagaimana perusahaan melatih karyawan untuk melayani pelanggan ya. Sedangkan tadi yang disebutkan pelanggan eksternal adalah menggambarkan pekerjaan persiapan menetapkan ya harga, distribusi, promosi atau jasa kepada para pelanggan ya. Tuh, bagaimana mengelola kualitas jasa? Kalau kita mengelola produk kan gampang, bagaimana mengelola kualitas jasa ya? Kita berasumsi bahwa pelanggan itu mempunyai harapan yang tinggi ya, mempunyai persepsi yang tinggi atau mempunyai ekspektasi harapan ya. Jasa dari sumber-sumber ya, sama seperti katakanlah bagaimana seorang pelanggan itu mengekspektasikan ya pelayanan itu baik atau tidak, itu berdasarkan dari pelayanan atau pengalaman masa lalu ya. Kedua adalah berita WOM ya, word of the mouth. Yang ketiga adalah iklan ya. Jadi iklan itu juga akan bisa membentuk ekspektasi kualitas jasa ya. Jika jasa dianggap berada di bawah jasa yang diharapkan ya, jadi kalau apa yang diharapkan pelanggan itu ternyata di bawah harapan, pelanggan akan kecewa. Sebaliknya apabila jasa yang diberikan kepada pelanggan itu di atas daripada ekspektasi, kita akan melanjutkan khususnya mengenai model
model atau indikator kualitas jasa itu apa saja ya. Kualitas jasa atau modelnya adalah satu, keandalan. Apa sih keandalan itu? Ya, kemampuan untuk melaksanakan jasa sendiri ya dijanjikan dengan Anda, artinya dengan Anda dan akurat ya, dapat diandalkan ya, dapat diandalkan. Di satu sisi kemampuan untuk melaksanakan ya jasa yang dijanjikan ya. Jadi kalau Anda memasang iklan atau kalau Anda beriklan itu jangan terlalu mulu-mulu, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pelanggan ya. Responsibilitas. Apa itu responsibilitas? Kesediaan membantu ya, kesediaan membantu pelanggan ya dengan tepat waktu ya, itu adalah responsif. Jadi dengan cepat segera mengambil tindakan. Apa kalau sesuatu responnya itu lambat, berarti kualitas jasanya tidak akan bisa diharapkan ya. Jaminan itu adalah pengetahuan, kesopanan karyawan serta kemampuan mereka untuk menunjukkan ya kepercayaan dan keyakinan ya. Sedangkan yang keempat adalah empati. Empati itu kondisi ya, di mana perhatian ya kepada pelanggan ya. Kondisi memperhatikan dan memberikan perhatian kepada para pelanggan ya. Sedangkan yang kelima adalah wujud, yaitu penampilan. Anda kalau berbelanja biasanya wujudnya itu adalah fisik, misalnya peralatan, personilnya ya, atau dan bahan komunikasinya, atau yang bisa disebut dengan, bisa juga penampilan fisik gedungnya, penampilan fisik ada yang Anda bisa lihat, Anda bisa laba dan lain-lain ya. Kalau kita bisa melihat ya konsep-konsep dari kualitas jasa atau manajemen kualitas jasa, itu kita akan bagi menjadi konsep strategi, konsep manajemen puncak, standar tinggi, teknologi, swalayan, dan sistem untuk mengamati kinerja. Jadi bagaimana suatu kualitas jasa itu bisa dipertahankan ya, kita harus bisa melihat bahwa konsep strategi itu harus ya dipelajari ya. Perusahaan terobsesi ya, perusahaan itu memikirkan pelanggan itu pasti punya kepekaan ya, khususnya terhadap apa yang diinginkan oleh pelanggan ya. Nah, di sini adalah perusahaan itu harus mengembangkan strategi yang berbeda untuk memuaskan kebutuhan pelanggan. Jadi harus berbeda, karena apa? Itu membuat suatu ciri ya bisa dengan pesaingnya ya. Misalnya kita mempunyai atau merekrut ya, karyawan yang semakin ketat ya, tujuannya untuk mencari personal ya yang betul-betul profesional, yang berbeda dalam melayani kepada pelanggan ya. Dan suatu kualitas jasa itu harus dipertahankan ya, itu
tergantung juga dari komitmen daripada manajemen puncak. Loh, kenapa begitu? Ya kalau manajemen puncak mengatakan harus memegang kualitas jasa yang baik, bukan hanya anak buahnya saja yang ditekan, tapi yang bersangkutan manajemennya puncak juga harus mempunyai keyakinan nyata bahwa dia juga harus mengerjakan, ya bukan dari hanya karyawannya saja. Jadi komitmen pimpinan itu juga menyeluruh ya terhadap kualitas jasa, mengukur ya bagaimana suatu kualitas jasa itu juga akan diukur, tidak hanya sekarang besok tidak. Nah, harus komitmen. Jadi seorang pimpinan puncak harus komitmen terhadap apa yang sudah dinyatakan dalam strategi perusahaan, ya. Harus mempunyai standar tinggi, ya. Suatu perusahaan ya menderifikasikan, ya, mendiferensiasikan, ya, atau merancang sistem yang baik, ya, agar supaya mempunyai standar tinggi, ya. Ada 3 tingkat, ya, diferensiasi untuk pengiriman, katakanlah contohnya. Harus keandalan itu bagaimana? Tepat waktu, ya, kelengkapan pesanan, ya, siklus pesanan, ya, itu adalah satu keandalan. Kedua, fleksibilitas itu apa? Penanganan darurat, penarikan produk, menjawab pertanyaan, ya, itu. Inovasi itu menciptakan sistem informasi yang lebih baik, ya. Inovasi itu menciptakan sistem informasi yang lebih baik, ya. 4 adalah teknologi swalayan, ya, instruksi jasa antara manusia digantikan dengan teknologi swalayan, ya. Tidak semua teknologi, ya, bisa meningkatkan kualitas jasa, ya. Tidak semua teknologi swalayan bisa meningkatkan kualitas jasa, ya. Teknologi swalayan itu hanya, ya, ingat, ya, teknologi swalayan itu hanya, ya, lebih akurat, lebih nyaman, dan lebih cepat, ya. Jadi kita kalau ke bank gitu ya, Anda berhadapan ke mesin ATM, tanda error, Anda nggak bisa menanyakan kan. Tapi kalau Anda bertanya kepada karyawan bank sendiri pasti bisa, ya. Jadi tidak bisa meningkatkan kualitas, ya, karena tidak bisa diajak ngomong untuk kualitas, ya. Dia hanya keakuratan, dia hanya nyaman, dia hanya lebih cepat, ya. Tantangannya bukan pada teknologinya, tetapi, ya, meyakinkan pelanggan untuk menggunakan, terutama untuk yang pertama kali, ya. Jadi pembelajaran terhadap kepada pelanggan, ya, itu. Bagaimana Anda bisa mengamati kinerja, ya, sistem kinerja, ya, sistem mengamati kinerja itu bagaimana, ya. Seseorang kinerjanya atau suatu perusahaan mempunyai kinerja itu bisa diamati, ya, lewat pembelanjaan misterius, ya. Kedua, lewat survei pelanggan. Ketiga, lewat formulir keluhan, ya, formulir keluhan dan saran.
3 tim audit jasa. Ya. Pembelian misterius apa? Ya, perusahaan biasanya mempunyai pelanggan yang setia. Dia dijadikan pelanggan tetapi tidak sepengetahuan oleh karyawan. Ya. Dia untuk mengamati bagaimana kinerja karyawan, bagaimana perlakuan pelayanannya terhadap pelanggan. Nah, itu nanti akan bisa dilaporkan kepada pimpinannya. Ya, jadi itu adalah yang namanya pembelanjaan atau pembelanjaan misterius ya. Artinya pelanggan misterius ya. Ya, bisa dianggap begitu ya. Survei pelanggan, ya Anda bisa melihat, Anda bisa menanyakan, ya pelanggan di survei lewat apa, bisa lewat kuesioner, lewat wawancara, ya itu. Terus formulir keluhan dan saran, biasanya keluhan dan saran kalau sudah terjadi ya masalah baru ada formulir keluhan dan ini ya sebaiknya lebih baik ya tidak ada apapun pun juga harus adanya keluhan, formulir keluhan dan saran. Yang baik pun juga harus ada penilaian ya. Tim audit jasa itu dari perusahaan sendiri ya. Itu selanjutnya kita akan meneruskan bagaimana mengelola merek jasa. Biasanya merek yang terkenal atau merek jasa yang terkenal ya adalah merupakan jasa ya. Beberapa merek terkuat di dunia adalah jasa. Kita ambil ya Citycorp, American Express ya, ya mendirikan jasa melalui banyak cara ya untuk bisa menambah nilai ya, motivasi, menambah atau tumbuh melalui berita ya, lewat humas pemasaran dan lain-lain. Apa yang diharapkan pelanggan ya disebut dengan paket jasa primer. Penyedia jasa biasanya menambah fitur jasa sekunder ke dalam paket ya. Kita bisa ambil contoh hotel, barang untuk dijual ya, barang untuk dijual prasmanan gratis, program pelanggan setia ya, itu ada paket bagaimana kita meningkatkan kualitas jasa ya. Mengembangkan strategi merek jasa, bagaimana mengembangkan ya, kalau tadi disebutkan adalah mengelola, sekarang bagaimana mengembangkan. Strategi merek memerlukan perhatian khusus ya, guna memilih merek, menetapkan dimensi citra, menerangkan atau merancang strategi penerapan merek ya. Memilih merek itu menjadi sangat penting ya. Bagaimana memilih merek? Jadi nama merek itu harus mudah diingat ya, mudah diingat. Elemen merek seperti logo, simbol, karakteristik, semboyan itu menetapkan dimensi merek. Mengingat sifat manusia dari jasa tidak mewujudkannya bahwa merek itu merupakan dimensi citra. Misalnya hotel Sheraton atau hotel apapun ya, itu kalau di dalam contoh ini hotel Sheraton itu diposisikan sebagai hotel yang nyaman ya.
mobil BMW, juga mobil yang aman, nyaman, dan lebih safe bagi pengendara. Merancang strategi penetapan merek jasa harus mempertimbangkan ya, pengembangan hierarki ya. Merencanakan strategi merek ya harus mempertimbangkan pengembangan strategi ya, yang menginginkan positioning, membidik segmen pasar ya, itu berbeda ya. Misalnya suatu hotel, ada hotel bintang, ada hotel yang non bintang, atau untuk membedakan segmen ya, kita ambil contoh ya, ada hotel Hilton, ada hotel Hilton Garden Inns, atau kalau kita bisa mengambil hotel Santika, hotel villa premium, dan lain-lain ya. Itu tingkatan hotel, hierarki hotel ya. Ada yang lain-lain, sehingga hotel itu meskipun di dalam suatu perusahaan pengelolaan yang sama, tetapi punya hierarki ya, karena ingin menuju segmen yang berbeda ya. Itu bagaimana mengelola jasa pendukung ya. Jadi yang tidak kalah penting dalam industri jasa adalah industri berbasis produk yang harus menyediakan sejumlah jasa ya. Kita bisa melihat produsen peralatan kecil katakanlah ya, mesin kantor dan lain-lain, semua menyediakan jasa pendukung ya. Strategi jasa ya, khususnya untuk purna jual ya. Jadi tadi jasa pendukung itu tadi adalah bisa jasa yang pendukung sendiri ya. Yang kedua adalah jasa purna jual ya, biasanya departemen menyalurkan atau panggilan pelanggan kepada orang lain ya. Di sisi lain departemen juga berusaha menerima permintaan pelanggan, di satu sisi keluar menangani ya. Jadi katakanlah di purna jual itu bisa after sales ya. Jadi katakanlah seperti servis, bagaimana mengembalikan kalau ada produk-produk yang tidak baik ya. Itu adalah strategi jasa purna jual ya. Seperti katakanlah bisa melayani ya, ada evaluasi atau mengevolusi layanan pelanggan ya, interaktif layanan pelanggan. Apa sih evaluasi? Evolusi layanan pelanggan biasanya suatu perusahaan itu akan menyediakan kelengkapan ya, termasuk suku cadang dan lain-lain ya. Namun dengan adanya ini menambah beban berat ya terhadap perusahaan tersebut ya. Seiring waktu produsen mengalihkan ya jasa kepada katakanlah ke distributornya ya, dan menyalurkan dan itu merupakan penyalur resmi ya, karena lebih dekat dengan pelanggan ya, lebih banyak di lokasi yang melayani lebih cepat, jadi tidak akan dilayani sendiri ya. Namun kemudian ada juga ya jasa independen
yang muncul menawarkan katakanlah harga lebih murah, ya layanan lebih cepat, ya. Seperti hal ini adalah perbaikan mobil di luar penyalur mobil, ya. Jadi ada kalanya suatu dealer atau suatu perusahaan merek, ya, mobil itu tidak menangani sendiri. Memang awalnya iya menangani sendiri, tapi lama-kelamaan karena mungkin karena beban menjadi lebih berat, bisa diberikan kepada orang lain, ya, kepada dealer, ya, yang resmi. Tapi juga ada yang namanya independen yang muncul, yang akan memberikan pelayanan yang lebih murah lagi, ya. Jadi tinggal milih. Kita ambil contoh saja Toyota itu melayani sales, repair, dan suku cadang, ya. Dan itu masih melekat, ya. Tapi di samping itu kan tidak semua orang yang membeli merek Toyota itu pasti akan diserviskan di Toyota. Mungkin, ya, bisa orang berpendapat bahwa nyervis di Toyota lebih mahal daripada menyervis di tempat lain, ya, yang independen, ya. Itu ya tergantung dari orangnya, ya. Itu apa interaktif layanan, ya. Interaktif layanan itu mengidentifikasi jasa yang paling dihargai pelanggan. Artinya penting, ya, relatif jasa tersebut. Katakanlah umpamanya layanan purna jua, ya, memfasilitasi layanan, ya, penambahan nilai, ya, misalnya perbaikan, pemeliharaan, dan lain-lain, ya. Tuh, ya, jasa kita akhirin, ya, bahwa hari ini kita akan juga membahas mengenai masalah mengelola komunikasi massa, ya. Tadi jasa sudah, kita mengelola komunikasi massa, ya. Ada 4 sarana, ya, bagaimana mengelola komunikasi massa yang baik, ya. Apa sih 4 sarana komunikasi massa itu, ya? Kalau kita melihat 4P atau marketing mix, product, place, distribution, and place, ya, ya. Jadi kita mengenal adanya bauran pemasaran, ya. Tetapi sekarang kita berbicara mengenai komunikasi massa, ya. Kita mengenal ada bauran promosi, ya. Kita mengenal bauran promosi. Ada 4 cara komunikasi yang masing-masing mempunyai kekuatan dan kelemahan. Kita melihat, ya, iklan, promosi penjualan, acara dan pengalaman, hubungan masyarakat, dan publikasi, ya. Itu ada 4, ya. Apa iklan itu? Iklan adalah semua bentuk berbayar, ya, atas presentasi non pribadi, jadi bukan pribadi, ya, dan promosi ide, barang jasa oleh sponsor yang jelas, ya. Saya akan jelaskan, iklan adalah semua bentuk berbayar atas sensi atau presentasi, ya, non pribadi, dan promosi ide, barang atau jasa oleh sponsor yang jelas, ya. Jadi kalau sponsornya nggak jelas,
bukan iklan, ya. Dalam membangun iklan, manajer harus ya melalui atau mengidentifikasi sasaran-sasaran motif pembeli apa sih, ya. Jadi iklan itu terdiri dari beberapa macam, ya. Nanti akan kita jelaskan, ya. Jadi dalam membangun iklan, ya, manajer itu harus memulai mengidentifikasi pasar sasaran dan motif pembeli, ya. Katakanlah umpamanya lima keputusan utama atau 5M atau MO5, ya, daripada keputusan dalam periklanan, yaitu misi, money, message, media, dan measurement. Ya, misi, apa tujuan iklan Anda? Ya, kalau Anda mengiklankan harus tahu dulu misi, ya, tujuan iklan Anda untuk apa. Money, berapa banyak, ya, yang dapat kita habiskan untuk membuat iklan. Message, apa pesan yang harus dikirim, ya, apa pesan yang harus dikirim. Medianya apa yang harus digunakan, ya, media cetak, media elektronik, ya, dan lain-lain. Measurement, bagaimana kita mengevaluasi hasil, ya, bagaimana kita mengevaluasi hasil, ya. Menentukan tujuan iklan, ya. Tujuan iklan, ya, adalah tugas komunikasi khusus, ya, tingkat pencapaian yang harus dicapai, ya, dengan pemirsa tertentu dalam jangka waktu tertentu, ya. Tujuan iklan itu dapat diklasifikasikan, ya. Tujuan iklan, ya, tadi sudah saya sebutkan, tujuan iklan itu diklasifikasikan, ya. Apakah Anda mengiklankan, menginformasikan, ya, atau Anda meyakinkan, atau mengingatkan, atau yang terakhir memperkuat. Jadi di sini adalah tujuan iklan. Jadi adalah menginformasikan, yaitu iklan informatif. Kedua adalah iklan persuasif, ketika mengingatkan, ya, iklan pengingat, ya. Dan 4 adalah memperkuat atau iklan penguat, ya. Tujuannya di sini atau klasifikasinya tujuan iklan itu adalah menciptakan kesadaran merek, itu yang iklan informatif, ya. Menciptakan kesadaran merek dan pengetahuan tentang produk atau fitur baru produk yang ada atau jasa, ya. Itu adalah informatif. Biasanya produk-produk baru, ya, itu adalah untuk iklan informatif, ya. Persuasif, bertujuan untuk menciptakan kesukaan atau preferensi, ya, keyakinan dan pembelian, ya. Misalnya iklan komparatif, ya, memilih, memberikan perbandingan, ya, dengan yang lain. Iklan pengingat, bertujuan menstimulusi, ya, menstimuluskan
ya, mensimulasikan ya, berulang produk-produk dan jasa ya, supaya iklan gampang diingat. Iklan penguat yaitu bertujuan untuk meyakinkan pembeli saat ini bahwa mereka melakukan pilihan yang tepat. Misalnya iklan mobil, melambang menikmati kepuasan ya, akan fitur-fitur khusus. Jadi iklan tadi ada iklan informatif, persuasif, pengingat, dan iklan penguat ya. Jadi tujuan iklan di sini ya. Bagaimana memutuskan anggaran iklan? Sulit. Apakah ada korelasinya antara anggaran dengan pendapatan? Ya, di beberapa penelitian banyak ya pengaruh. Makin besar anggaran, makin besar ini, itu bisa punya pengaruh yang signifikan. Tetapi di satu sisi juga pengeluaran anggaran juga kadang-kadang tidak meningkatkan pendapatan ya. Kita bisa melihat suatu produk yang cenderung menurun ya, meskipun iklannya banyak, produknya tidak akan terangkat ya kadang-kadang. Kadang iklan itu diperlakukan sebagai beban lancar ya. Jadi iklan itu kadang diperlakukan sebagai beban lancar. Sebenarnya iklan tersebut adalah bagian investasi di dalam pembentukan ekuitas merek dan loyalitas pelanggan ya. Kita bisa melihat, kita nggak akan membagi iklan menjadi beberapa tahun ya. Katakanlah ketika perusahaan menghabiskan 5 juta dolar katakanlah untuk peralatan modal ya, kita bisa ambil contoh. Ketika perusahaan menghabiskan 5 juta dolar untuk ya peralatan modal, perusahaan dapat melakukan peralatan sebagai aset yang akan disusutkan ya. Jadi kalau peralatan modal bisa disusutkan. Tetapi ketika perusahaan ya menghabiskan 5 juta dolar untuk iklan ya, yang diluncurkan untuk produk baru ya, perusahaan tersebut harus menghapus biaya dalam tahun pertama ya untuk mengurangi laba. Itu berbeda ya, perbedaannya ya. Iklan 5 juta habiskan dalam tahun itu harus disusutkan dalam itu, tetapi begitu untuk belanja modal harus disusutkan ya, bedanya. Sehingga produk baru itu mempunyai beban atau harga yang tinggi biasanya terjadi ya. Faktor apa yang mempengaruhi keputusan anggaran ya? Tadi sudah saya jelaskan bahwa tahap dalam siklus hidup produknya, makin produknya makin menurun ya, anggarannya makin besar. Pangsa pasar dan basis konsumen, pangsa pasarnya makin luas, biayanya juga makin besar ya. Basis konsumen juga begitu ya. Persaingan dan kerumunan, frekuensi iklan, makin frekuensinya makin sering ya, anggarannya juga akan masing
tinggi, ya. Kemampuan pengganti produk, ya, itu juga akan menelan anggaran, ya, yang cukup banyak. Siklus tadi sudah saya katakan, siklus hidup, ya, produk, ya. Biasanya produk baru, ya, yang sudah mapan anggarannya pasti besar. Pangsa pasar berbasis konsumen, anggarannya berdasarkan persentase dari penjualan, ya. Ini pangsa pasar tinggi, ya, itu dasarnya dari persentase, ya. Pesaing dan kerumunan, anggarannya tinggi, kebutuhan anggaran iklan lebih banyak, ya. Frekuensi iklan berdampak terhadap anggaran, sudah jelas, ya. Kemampuan pengganti merek yang kurang terdiferensi plus menambah citra itu akan lebih besar juga, ya. Elastis iklan, nah, elastis itu, ya, naik turunnya, ya, iklan, fluktuasinya. Apakah iklan itu berpengaruh terhadap perubahan harga? Nah, iklan seringkali tidak meningkatkan penjualan, ya. Tadi sudah saya katakan, makin besar iklannya, katakanlah akan berpengaruh terhadap penjualan. Tetapi juga ada, ya, bahwa makin banyak iklan tapi tidak akan mengangkat produk, ya. Sama seperti tadi pada karena siklus, ya, hidup produk tadi. Jadi iklan sering tidak meningkatkan penjualan, ya, bagi merek yang sudah dewasa atau kategori yang menurun, yang tadi sudah dijelaskan. Elastis iklan diperkirakan lebih tinggi untuk merek baru. Jadi kalau merek baru biasanya iklannya, biaya iklannya, anggaran iklannya akan besar sekali, ya. Bagaimana mengembangkan kampanye iklan, ya? Mengembangkan kampanye iklan itu dengan pembentukan dan evaluasi pesan, ya. Iklan yang baik biasanya fokus pada satu atau dua proporsi penjualan inti, ya. Sebagian atau menyempurnakan positioning merek atau sebagian, ya. Jadi proporsi penjualan inti atau sebagian atau menyempurnakan posisi merek, ya. Itu membentuk dan mengevaluasi pesan dulu. Pengiklan harus mengadakan riset, ya. Harus ada riset, ya, daya tarik bagi pemirsa. Elaborasi pernyataan positioning, ya, itu mencakup satu, pesan kunci, kedua, pemirsa, ya, ketiga adalah tujuan komunikasi, empat, manfaat merek kunci, ya, lima, dukungan bagi janji merek, dan yang terakhir adalah media. Tema iklan, ya, diciptakan tema iklan alternatif sebelum menjatuhkan pilihan. Makin banyak tema iklan, semakin tinggi probabilitas menemukan iklan yang bagus, ya. Jadi mengembangkan iklan itu bisa membentuk evaluasi, ya, adakan riset, ya, menciptakan tema iklan alternatif, ya. Semua media iklan mempunyai kelebihan dan kelemahan, ya. Kita rinci satu persatu, yaitu iklan TV. Iklan TV itu punya kelebihan, ya, paling kuat dibanding dengan media yang lain, khususnya mengenai jangkauan, ya, sehingga biaya paparan lebih rendah.
sasaran efektif untuk mendemonstrasikan atribut produk, ya. Jadi atribut produk didemonstrasikan itu cukup bagus sehingga menggambarkan pengguna dan pencitraan pengguna. Ya, kelemahannya adalah iklannya singkat sehingga pesan yang berhubungan dengan merek terlewatkan, ya. Jadi pesannya terlewatkan karena kecepatannya cukup cepat, ya. Sedangkan iklan media cetak di satu sisi mempunyai kelengkapan, ya, yang lebih rinci dan mengkomunikasikan pencitraan pengguna. Kelemahannya adalah statis, ya. Presentasi dan demonstrasi tidak dinamis, ya. Kita lanjut ke majalah. Majalah lebih efektif, ya, membangun citra pengguna, ya, lebih efektif membangun citra pengguna. Pelanggan lebih sedikit daripada surat kabar. Sedangkan surat kabar terbit tepat waktu dan mudah diserap, ya. Pelanggan lebih banyak daripada majalah. Namun kelemahannya adalah ukuran iklan, warna, ilustrasi, ya, berdampak pada media cetak seperti gambar, kepala berita atau headline harus diperhatikan, ya. Iklan radio mudah untuk menyebar, ya, fleksibilitasnya cukup bagus, sasarannya jelas, ya, tidak mahal, responnya cepat. Kelemahannya adalah kurang citranya dan visualnya. Sifat konsumen pasif. Kurang citra itu bisa ditutup dengan kreativitas musik, ya. Masalah hukum, apa yang melandasi masalah hukum, ya, yang berhubungan dengan pelaksanaan, ya, khususnya mengenai iklan, ya, atau faktor-faktor yang mempengaruhi klasifikasi, ya. Pertama, ya, pengiklan, ya, ini berhubungan dengan masalah hukum dan sosial. Pertama, pengiklan atau agensi, mereka harus yakin bahwa iklan harus tidak melanggar norma sosial dan hukum, ya. Dua, pengiklan tidak boleh membuat pernyataan salah, menipu, atau iklan umpatan, ya. Ya, dimana agar pengiklan itu mempunyai tanggung jawab sosial, ya, pengiklan harus hati-hati, tidak boleh menyerang masyarakat umum, kelompok etnis, minoritas, kelompok kepentingan tertentu, ya. Itu memutuskan media dan mengukur efektivitas. Setelah kita memilih, ya, pesan berikutnya adalah bagaimana kita memilih, ya, media yang akan membawakan, ya. Dalam hal ini katakanlah seberapa jauh jangkauannya, seberapa sering frekuensinya, dan dampak yang diinginkan. Pemilihan media adalah proses menentukan media yang paling efektif biaya untuk menghantar jumlah dan jenis paparan yang diinginkan pemirsa. Misalnya tingkat sasaran percobaan, ya, khususnya percobaan produk, ya, itu. Memutuskan jangkauan, frekuensi, dan dampak. Jangkauan itu adalah jumlah berapa orang atau rumah tangga yang terpapar jadwal media tertentu
setidaknya 1 kali sepanjang periode waktu tertentu. Frekuensi adalah berapa kali ya jangka waktu tertentu di mana rata-rata orang dalam jumlah ya atau rumah tangga itu terpapar pesan. Ya, dampak apa dampaknya? Kualitatif ya, paparan ya, melalui media tertentu katakanlah itu akan lebih tinggi dibandingkan dengan majalah dan lain-lain ya, katakanlah itu. Bagaimana memilih jenis media? Variabel-variabel yang dipertimbangkan ya, yaitu kebiasaan pemirsa. Ya, katakanlah radio, TV, media yang efektif untuk menjangkau remaja, ya, itu bagaimana variabelnya. Ya, karakteristik produk mempunyai potensi yang berbeda, ya, produk teknologi di TV, karakteristik pesan dan lain-lain. Katakanlah biaya TV sangat mahal, segmen tertentu ya, sementara surat kabar relatif lebih murah ya, biaya per ribuan ya, hitungannya dalam hal ini adalah ribuan per paparan. Promosi penjualan, bahan inti ya, kampanye pemasaran terdiri dari koleksi, alat-alat intensif ya, alat-alat insentif, bukan intensif, insentif ya, sebagian besar ya jangka pendek yang dirancang ya, karena promosi memang untuk jangka pendek, untuk simulasi ya pembelian yang lebih cepat atau lebih besar akan produk atau jasa konsumen. Kalau iklan itu adalah menawarkan alasan untuk membeli, sedangkan promosi adalah penjualan yang menawarkan insentif untuk membeli. Ya, ada insentif, yang satu adalah untuk membeli. Promosi penjualan ya mencakup ya, harus mencakup satu sampel atau sampel kupon. Yang dua, penawaran pengembalian dana tunai. Itu contohnya potongan harga, premi, hadiah, penghargaan, percobaan gratis dan lain-lain ya. Garansi yang berkaitan ya. Tujuan promosi ya terdapat banyak ya, ragam tujuan. Ya, ada alat promosi penjualan sebagai alat promosi penjualan. Ya, sampel gratis mendorong percobaan konsumen, sementara layanan menasihati, manajemen gratis ya, bertujuan untuk memelihara hubungan jangka panjang dengan pengecer ya, jadi untuk memelihara jangka panjang. Iklan dengan promosi, iklan tampil lebih efektif untuk memperdalam loyalitas merek ya. Perlu diingat ya, iklan untuk memperdalam loyalitas merek. Sementara promosi adalah bagian sarana penjualan yang efektif dalam jumlah ya, merek meningkat, konsumen lebih konsentrasi atau berorientasi pada harga. Ya, orientasinya iklan adalah untuk memperdalam loyalitas, sedangkan promosi adalah berorientasi pada harga. Hubungan masyarakat, pemasar tidak hanya berhubungan secara konstruktif ya, artinya dengan pelanggan, pemasok ya, penyalur, harus juga berhubungan dengan sebagian besar masyarakat, khususnya masyarakat yang berminat. Masyarakat sendiri adalah sekelompok orang yang memiliki minat aktual atau potensial yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuan. Hubungan masyarakat itu meliputi berbagai program yang mempromosikan atau melindungi citra atau produk individual
perusahaan. Ya, dengan sampai hubungan pada masyarakat, ya, hubungan masyarakat itu kalau dikategorikan ya ada berisi adalah 5 fungsi, ya. Jadi ada 5 fungsi dalam hubungan masyarakat. Fungsi hubungan pers, ya, atau mempresentasi berita dan informasi tentang organisasi dalam pandangan yang positif. Kedua, publisitas produk, mempromosikan usaha untuk mempublikasikan, ya, mempublikasikan produk tertentu. Komunikasi korporat, yaitu mempromosikan ya pemahaman organisasi ya melalui komunikasi internal dan eksternal. Yang keempat adalah melobi, ya, bernegosiasi dengan pembuat peraturan dan pejabat, ya, pemerintah untuk mengajukan atau melonggarkan undang-undang peraturan, ya, itu adalah melobi, yaitu melobi kepada ya, pembuat aturan atau pejabat. Sedangkan yang konseling adalah memberi saran ya kepada manajemen. Ya, di sini maka dengan berakhirnya 5 fungsi hubungan masyarakat, maka kita akan akhiri ya mengelola hubungan dengan masyarakat sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.